Selamat pagi Bapak dan Ibu dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Ikoman Agus Ardiana Putra. Pada hari ini, Senin tanggal 23 November 2020, saya melakukan kegiatan perekaman kegiatan pembelajaran sebagai salah satu syarat melaksanakan UKIN atau uji kinerja kegiatan PPG dalam jabatan tahun 2020 di Universitas Negeri Semarang. Terima kasih. Selamat pagi peserta didik. Pagi Pak. Bagaimana kabarnya? Baik. Baik Pak. Baiklah, syukurlah sesuai dengan harapan Bapak, peserta didik semuanya selalu dalam keadaan sehat. Nah, peserta didik, sebelum kita lanjutkan pembelajaran, Bapak ingatkan untuk peserta didik sekalian untuk selalu menjaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan, dan bila mana peserta didik harus berada di luar rumah atau tidak bisa diwakilkan untuk keluar rumah, Bapak harapkan selalu memakai masker dan memakai hand sanitizer. Ya, jadi protokol kesehatan harus tetap kita jalankan. Nah, peserta didik sekalian, sebelum kita melanjutkan ke proses pembelajaran, sebagai insan yang religius, yang beragama, ada baiknya kita melaksanakan proses berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita inginkan ke depannya dapat terlaksana dengan maksimal. Baik, untuk ketua kelas Dwi Agustini, Bapak minta bantuannya untuk memimpin doa. Silakan Dwi Agustini, waktu Bapak silakan. Baik teman-teman, sebelum mulai proses pembelajaran, ada baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Dwi Agustini sudah memimpin doa. Nah, peserta didik sekalian, untuk selanjutnya itu adalah proses pengabsenan. Untuk pengabsenan, silakan peserta didik sekalian membuka WA grupnya karena Bapak sudah share link absen di WA grup tersebut. Untuk waktu, Bapak persilakan, Bapak berikan waktu 2 menit untuk melaksanakan proses pengabsenan. Waktu dipersilakan. Bagaimana peserta didik? Sudah selesai melaksanakan pengabsenan? Sudah Pak. Sudah. Baik, terima kasih. Kalau sudah selesai melaksanakan proses pengabsenan, Bapak ucapkan terima kasih. Dan bagi peserta didik yang terkendala jaringan atau belum bisa masuk ke dalam webmeet, tetap berusaha. Semoga nanti bisa masuk ke webmeet dan pengabsenan tetap dilaksanakan. Baik peserta didik, untuk selanjutnya, peserta didik masih ingat apa yang kita pelajari minggu lalu? Ada yang masih ingat? Peserta didik sekalian, apakah peserta didik masih ingat materi yang kita pelajari minggu lalu? Masih. Ada yang bisa menyebutkan apa yang sudah kita pelajari minggu lalu? Persebaran flora dan fauna di Indonesia. Iya, betul sekali Dwi Agustini. Jadi itu adalah materi yang sudah kita pelajari minggu lalu, yaitu persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia. Nah, peserta didik sekalian, untuk selanjutnya kita akan mempelajari kelanjutan dari persebaran flora dan fauna yang di Indonesia. Nah, untuk selanjutnya apa yang akan kita pelajari? Izinkan Bapak untuk menyampaikan KD yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Peserta didik sekalian, adapun KD yang akan kita capai untuk pembelajaran kali ini adalah menganalisis sebaran flora dan fauna di Indonesia dan dunia berdasarkan karakteristik ekosistem. Kemudian, indikator yang akan kita capai adalah yang pertama, menganalisis wilayah konservasi flora dan fauna di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah menganalisis manfaat flora dan fauna di Indonesia. Baik peserta didik, untuk selanjutnya, Bapak punya sebuah gambar. Pernahkah peserta didik melihat gambar ini? Tidak. Nah, tidak? Pernah. Pernah. Ada yang pernah, ada yang tidak. Baik. Tidak. Bapak lanjutkan. Gambar selanjutnya? Tidak. 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 Oke. Tidak. Yang selanjutnya? Tidak. Tidak. Oh, tidak. Tidak. Baik. Nah, jadi nanti akan kita cari tahu jawabannya mengenai gambar-gambar yang Bapak share tersebut. Baik, peserta didik, untuk Taman Nasional, apakah yang dimaksud dengan Taman Nasional? Peserta didik dapat memperhatikan gambar yang ada di atas. Itu adalah
beberapa taman nasional yang ada di Indonesia, mulai dari Taman Nasional Gunung Leuser, Nasional Ujung Kulon, kemudian sampai ke Taman Nasional Komodo. Apakah yang dimaksud dengan taman nasional? Taman nasional itu adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Nah, untuk selanjutnya, untuk menambah wawasan kita tentang taman nasional yang berada di Indonesia, mari kita saksikan video berikut ini. Saudara-saudari sekalian, sudah disimak tadi untuk videonya. Nah, dalam video itu kita menyaksikan banyak sekali daerah konservasi yang ada di Indonesia dari ujung barat sampai ujung timur. Dan kalau peserta didik semua cermati, nah dalam video tadi dimunculkan nama-nama dari wilayah konservasi, kemudian di dalam logonya itu
terdapat logo flora atau fauna yang dilindungi atau dikonservasi wilayah tersebut. Ya, jadi contoh seperti misalnya di Taman Nasional Bali Barat, itu di dalam logonya itu terdapat logo binatang yang dilindungi di sana. Kalau di Taman Nasional Bali Barat, apa yang dilindungi? Jalak Bali. Iya, betul sekali. Jadi di logonya itu dimunculkan burung jalak Bali sebagai fauna yang dilindungi di suaka marga satwa atau di wilayah konservasi tersebut. Baik peserta didik, karena tadi kita sudah menyaksikan video, untuk selanjutnya silakan peserta didik membuka Google Classroom. Nah, di Google Classroom tersebut, peserta didik silakan cari yang namanya LKPD. Jadi silakan dikerjakan LKPD disesuaikan dengan modul yang sudah Bapak share juga di LKPD-nya tersebut. Nah, untuk LKPD-nya dapat peserta didik lihat seperti di tayangan berikut. LKPD-nya, nah kemudian dibuka LKPD-nya. Nah, di sini terlihat soal atau aktivitas yang peserta didik bisa kerjakan sekarang. Baik peserta didik, untuk waktu Bapak berikan waktu 20 menit untuk melaksanakan atau mengerjakan LKPD tersebut. Bisa dipahami? Bisa. Baik, silakan dikerjakan. Bagaimana? Sudah selesai? Belum. Baik, silakan dikerjakan terlebih dahulu. Nanti kalau ada kesulitan, bisa didiskusikan lewat WA Group atau peserta didik bisa menanyakannya di forum ini. Jadi silakan memakai platform apa saja untuk melaksanakan proses pembelajaran ini. Bagaimana? Sudah selesai? Sudah. Semuanya Sudah, Pak. sudah selesai ya? Sudah. Baik, waktunya juga sudah hampir habis. Kita mulai saja untuk presentasi dari kelompok 1. Itu siapa yang akan mewakili dari kelompok 1? Saya, Pak. Kadek Trisna. Baik, silakan Kadek Trisna untuk mempresentasikan soal yang nomor 1. Silakan di share screen-nya. Waktu Bapak silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang flora dan fauna yang ada di wilayah konservasi, serta saya akan menunjukkan tempat dan letaknya. Yang pertama, ada Taman Nasional Tanjung Puting. Adalah sebuah taman nasional yang terletak di Semenanjung Daya, Provinsi Kalimantan Tengah. Wilayah konservasi dengan luas area 340 are dan merupakan suaka marga satwa yang terpilih oleh UNESCO sebagai cagar biosfer. Penghuni kawasan ini merupakan orang utan. Wilayah ini menjadi rumah dan daerah konservasi bagi flora fauna. Bentang alam Tanjung Puting yang paling populer adalah Tanjung Harapan yang berupa area pantai dengan bebatuan yang mempertemukan Laut Jawa dengan Kalimantan. Di sana juga terdapat rehabilitasi orang hutan yang disebut Tamlik. Baik, Taman Nasional Tanjung Puting bisa ditunjukkan ke Trisna? Mana lokasinya dalam Google Map? Di sini. Baik, bisa di zoom lagi? Jelas? Baik, bagus sekali. Lanjutkan. Yang kedua, ada Taman Nasional Gunung Leuser, biasa disingkat TNGL, yang secara administrasi pemerintahan terletak di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Provinsi Aceh yang terdesignasi TNGL meliputi Kabupaten Sibu Salam, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Gayo Lues, Benar Meriah, Aceh Tamiang. Sedangkan Provinsi Sumatera Utara yang terdesignasi TNGL meliputi Kabupaten Deiri Karo dan Langkat.
Taman Nasional Gunung Leuser dengan luas 1.094.662 are yang berada pada ketinggian 3.404 mdpl. Taman ini menjadi salah satu taman terpenting di wilayah Asia karena keragaman habitatnya. Ribuan jenis tumbuhan hidup di wilayah ini. Hutan hujan tropis yang terbentuk dari pohon-pohon tinggi yang menjulang tinggi dan membentuk kanopi hutan, dan masih banyak lagi. Kurang lebih 89 jenis spesies langka dikembangbiakkan dan dilindungi di Taman Nasional ini. Di antaranya orang hutan Sumatera, badak Sumatera, harimau Sumatera, buah madu, gajah Sumatera, rangkong papan, ajak, dan siamang. Baik, terima kasih Kadek Trisna. Silakan bisa ditunjukkan lokasinya. Tadi disebutkan berada di daerah istimewa Aceh dan Provinsi Sumatera Utara. Yang ini. Iya, Di sini. bagus sekali. Taman Nasional Gunung Leuser. Leuser. Jadi bagus sekali dari Kadek Trisna. Untuk kelompoknya Bapak apresiasi, Bapak berikan jempol ya untuk kelompoknya Kadek Trisna sudah bisa mencari, menganalisis dan menyampaikan tentang taman nasional atau wilayah konservasi yang ada di Indonesia. Jadi yang disebutkan tadi oleh Kadek Trisna itu adalah hanya beberapa contoh ya. Jadi yang lainnya itu masih banyak sekali yang namanya wilayah konservasi yang berada di Indonesia. Terima kasih Kadek Trisna. Baik, kita lanjutkan untuk soal yang nomor 2. Silakan, siapa yang mendapatkan giliran? Kelompok 2. Siapa yang akan mempresentasikan? Saya, Pak. Ratih, silakan Ratih untuk mempresentasikan soal nomor 2. Waktu Bapak, silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi tentang manfaat flora dan fauna tertentu yang berada di lingkungan sekitar. Yang pertama ada tempuyung atau Sonchus arvensis L, termasuk tanaman ternak menahun yang biasa tumbuh di tempat-tempat yang ternaungi. Daunnya hijau licin dengan sedikit ungu, tepinya berombak dan berbiji tidak beraturan. Di dekat pangkal batu, daunnya berbiji terpusar membentuk roset dan yang terletak di sebelah atas memeluk batang selang-seling. Daun berombak memeluk batang inilah yang berkhasiat menghancurkan batu ginjal. Baik, terima kasih. Yang kedua, ada Bratawali. Rebusan batang Bratawali yang terasa sangat pahit biasa dijadikan sebagai obat rematik, mengurangi gula darah, menurunkan panas, dan bantu mengurangi gejala kencing manis. Yang ketiga ada Mahkota Dewa. Mahkota Dewa berasal dari Paku Irian Jaya. Buah Mahkota Dewa mengandung beberapa zat aktif seperti alkaloid bersifat detoksifikasi yang dapat menetralisir racun di dalam tubuh. Yang kedua ada Samponin yang bermanfaat sebagai sumber antibakteri dan antivirus. Fauna, jenis hewan dan manfaatnya. Cacing tanah, selain sebagai umpan untuk memancing, cacing tanah dapat yang sangat tinggi. Cacing dapat bermanfaat untuk mengobati tipes, menurunkan kolesterol, menurunkan tekanan darah tinggi, mengobati saluran infeksi pernapasan, dan lain-lain. Kelelawar, daging kelelawar dapat digunakan sebagai obat penyakit asma, alergi, hingga menambah stamina bagi pria maupun wanita. Tokek dipercaya dapat mengobati asma, penyakit kulit, dan menambah stamina. Bahkan daging tokek juga dapat menghancurkan kekebalan tubuh yang juga membantu menghancurkan sel-sel tumor maupun kanker. Tupai mempunyai khasiat untuk mengobati penyakit, diantaranya diabetes, kanker, rematik, dan penyakit liver apabila rutin dikonsumsi. Yang terakhir ada bekicot. Bekicot merupakan sumber protein hewani yang sangat tinggi. baik, terima kasih Ratih sudah mempresentasikannya dengan sangat baik sekali flora dan fauna yang ada di sekitarnya. Jadi Bapak apresiasi sudah lengkap ya. Jadi itu flora dan fauna di sekitar peserta didik yang bisa dimanfaatkan secara langsung ataupun dengan proses pengolahan. Jadi satu pesan Bapak untuk peserta didik sekalian, walaupun peserta didik sudah tahu manfaat dari flora dan fauna yang berada di sekitar peserta didik, tapi proses pengolahannya
mohon ya, proses pengolahannya sekali lagi mohon diikuti atau dikontrol. Jangan sampai obat yang seharusnya atau tanaman yang seharusnya menjadi obat itu malah tidak menjadi obat bagi tubuh kita. Seperti fauna tadi misalnya, tupai, bekicot, itu misalnya bisa dikonsumsi, namun pengolahannya harus benar agar khasiatnya itu bisa benar-benar istilahnya mempengaruhi kesehatan kita atau menambah kesehatan kita. Seperti itu. Bagus sekali Ratih, terima kasih Ratih untuk presentasinya. Untuk kelompoknya Ratih saya juga kasih jempol ya, bagus sekali, sudah lengkap sekali. Terima kasih Ratih. Sama-sama Pak. Untuk yang ketiga itu adalah merangkum tentang pelestarian hutan yang ada di Indonesia. Siapa yang presentasikannya? Agus Trisna mewakili kelompok 3. Oke, waktu saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya akan menjawab soal yang ketiga. Buatlah sebuah rangkuman tentang upaya pelestarian hutan yang peserta didik dapat lakukan. Yang pertama, lakukan reboisasi. Reboisasi adalah salah satu alternatif untuk melestarikan hutan. Kita dapat menanam kembali hutan-hutan yang sudah rusak, sehingga hutan akan tetap menjaga keberadaannya. Selanjutnya, menerapkan sistem tebang pilih. Pemerintah harus menerapkan sistem tebang pilih dalam menebang pohon. Hal ini dapat mengurangi penebangan hutan secara liar dan dalam jumlah besar-besaran. Selain itu, sistem ini juga berguna untuk masyarakat agar tidak sembarangan dalam melakukan penebangan hutan. Yang ketiga, menerapkan sistem tebang tanam. Sistem ini sangat berguna bagi pelestarian hutan. Sistem penebangan hutan yang kemudian diganti dengan menanam hutan yang telah ditebang agar hutan tetap terjaga keberadaannya. Yang keempat, lakukan penebangan secara konservatif. Penebangan secara konservatif adalah penebangan dengan cara menebang pohon yang sudah tidak berproduktif lagi. Jangan sampai pohon yang masih muda dan produktif ditebang. Baik, terima kasih Agus Trisna, sumber daya kehutanan ya Agus Trisna ya. Ya, jadi itu betul sekali apa yang dijabarkan tadi oleh Agus Trisna. Jadi hutan, yang namanya hutan, kita harus menjaganya. Jadi tidak boleh kita melalaikan kewajiban kita menjaga hutan. Karena hutan itu sendiri telah memberikan dampak yang luar biasa kepada diri kita sendiri. Mungkin peserta didik nanti di rumah, atau mungkin sudah ada yang melaksanakan one man one tree. Jadi satu orang manusia menanam satu buah pohon. Dan jika dikalikan jumlah populasi kita sebagai manusia, itu akan banyak sekali pohon yang ada di muka bumi. Jadi manfaatnya sangat banyak sekali, yaitu satu, bisa menghasilkan oksigen bagi kita, kemudian yang kedua itu adalah mengurangi dampak dari pemanasan global yang terjadi di kehidupan kita yang sekarang. Baik, terima kasih dari kelompok 3 Agus Trisna, penjabarannya juga sudah sangat lengkap sekali. Saya juga berikan jempol luar biasa ya untuk kelompoknya Agus Trisna. Dan untuk peserta didik yang lain juga saya apresiasi sudah mengikuti presentasi dari teman-temannya tadi dan sudah bekerja sama dalam kegiatan diskusi tadi. Baik peserta didik, kita lanjutkan untuk selanjutnya karena materinya tadi juga sudah dipresentasikan dengan sangat baik oleh teman-temannya. Sekarang kita lanjutkan dengan tes formatif. Jadi untuk selanjutnya peserta didik silakan membuka Google Classroom. Nah, Google Classroom, kemudian peserta didik cari yang namanya soal evaluasi yang sudah ada di Google Classroom. Kemudian dibuka dan isi identitas terlebih dahulu, nama, nomor absen, jawaban kelas, dan selanjutnya silakan melaksanakan tes evaluasi. Untuk waktu 10 menit, Bapak berikan waktu Bapak persilakan. Sudah selesai semuanya? Sudah. Baik, terima kasih kalau sudah selesai. Sudah Pak. Nanti akan Bapak share untuk nilainya, semoga hasilnya memuaskan. Nah, untuk selanjutnya setelah tes formatif selesai, kita sampai pada penghujung kegiatan pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita akhiri,
Bapak ingin mendengar kesimpulan terlebih dahulu dari peserta didik yang sudah mengikuti proses pembelajaran. Siapa yang mau menyimpulkan untuk kegiatan pembelajaran? Oke, Dwi Agustini, silakan melaksanakan kesimpulan apa yang sudah didapatkan dalam proses pembelajaran ini. Waktu Bapak persilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menyimpulkan dari proses pembelajaran hari ini. Baik, Indonesia wilayah konservasinya yang pertama ada Taman Nasional Tanjung Puting yang berada di Provinsi Kalimantan Tengah. Di Taman Nasional Tanjung Puting ini Taman Nasional Tanjung Puting ini melindungi orangutan. Yang kedua ada Taman Nasional Gunung Leuser yang biasanya disingkat TNGL yang berada di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Untuk fauna yang dilindungi ada orangutan Sumatera, badak Sumatera, harimau Sumatera, beruang madu, gajah Sumatera, rangkong papan ajang, dan siamang. Oke, selanjutnya. Yang ketiga yaitu ada Taman Nasional Ujung Kulon yang terletak pada bagian paling barat Pulau Jawa, Indonesia. Fauna yang dilindungi yaitu ada badak Jawa. Yang keempat ada Taman Nasional Batimuruk Bulu Saraung, yaitu bisa disingkat dengan TN Babul yang terletak di Sulawesi Selatan. Untuk ada lagi Pak, untuk floranya yang pertama ada tempuyung. Tempuyung ini berkhasiat untuk menghancurkan batu ginjal. Yang kedua ada pratawali. Biasanya dijadikan obat rematik, mengurangi gula darah, menurunkan panas, dan membantu mengurangi gejala kencing manis. Yang ketiga ada mahkota dewa yang mengandung beberapa zat seperti alkaloid bersifat detoksifikasi. Terima kasih Dwi Agustini, kesimpulannya sudah lengkap sekali, luar biasa, sudah bisa menyimpulkan. Jadi benar sekali apa yang dikatakan tadi oleh Dwi Agustini, bahwa Taman Nasional atau wilayah konservasi itu jumlahnya sangat banyak sekali di Indonesia, dan tadi itu hanya beberapa contoh, mulai dari Taman Nasional Gunung Leuser, kemudian ada yang namanya di Ujung Kulon, Taman Nasional Ujung Kulon, kemudian Taman Nasional Bali Barat, dan masih banyak lagi taman nasional yang lainnya. Dan peserta didik nanti bisa mencari di YouTube atau di Google ya untuk menambah pengetahuan peserta didik tentang nama-nama dari taman nasional yang ada di Indonesia. Kemudian flora dan fauna yang dimanfaatkan di sekitar kalian itu sebenarnya banyak sekali. Kemudian hampir semuanya bisa dimanfaatkan baik sebagai obat ataupun pangan dalam kebutuhan atau memenuhi kebutuhan setiap hari. Seperti itu peserta didik. Baik peserta didik, karena tadi sudah menyimpulkan dan kesimpulannya sangat bagus sekali, kemudian Bapak lanjutkan ke refleksi. Mungkin ada yang bisa merefleksikan apa sih kegiatan pembelajaran kita hari ini atau apa yang bisa dirasakan dalam melaksanakan proses pembelajaran kali ini. Ada yang bisa refleksikan? Ya, Pak. Baik, silakan Pak Dedibyo untuk melaksanakan refleksi, silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan pada saya. Kegiatan pembelajaran sudah menyenangkan, saya paham, tapi masih sering terkendala sinyal. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dedibyo sudah menyatakan refleksi untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Jadi sesuai dengan harapan Bapak, peserta didik sudah dapat paham dengan materi yang Bapak sampaikan. Ya, namanya kendala kita melaksanakan kegiatan daring atau dalam jaringan ini pasti terkendala dengan sinyal, dan kita tidak bisa pungkiri itu. Dan sekali lagi Bapak berharap agar pandemi ini bisa berakhir, agar kita bisa melaksanakan proses pembelajaran di kelas kembali. Terima kasih peserta didik karena sudah melaksanakan proses pembelajaran kali ini. Nah, sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran kali ini, karena tadi kita buka dengan doa, maka kita akan akhiri dengan doa. Pokoknya sebelum doa, minggu depan kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya. Jadi peserta didik, kita akan melanjutkan
tentang bagaimana melestarikan hutan yang ada di Indonesia. Jadi peserta didik bisa mencari materi di Google atau di YouTube, dan H-2 sebelum proses pembelajaran Bapak juga akan kirimkan modul untuk kalian baca di nomor. Jadi seperti itu peserta didik. Bisa dipahami? Bisa. Baik, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya, untuk doa penutup, Bapak serahkan kepada ketua kelas kembali, Dwi Agustini. Bisa? Baik, silakan dipimpin doa penutup untuk proses pembelajaran kita. Silakan. Kembali, sebelum mengakhiri proses pembelajaran, ada baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih peserta didik karena sudah melaksanakan proses pembelajaran kali ini, dan Bapak harapkan atau Bapak berpesan untuk kedepannya tetap ikuti protokol kesehatan, jaga kesehatan, tetap semangat dalam belajar, dan akhir kata Bapak ucapkan terima kasih dan sampai jumpa dalam kegiatan selanjutnya. Bapak akhiri, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.